guys, so ini Hamin 1 banget, bener-bener Hamin 1 sebelum aku UTBK karena besok banget. Udah buset. Sahur. Ini kita beli jajan terakhir di Edolab. Beliin aku buat Apa? kantor. Ini hari terakhir aku ke perpustakaan sebelum UTBK. Dadah. Ini sekarang jam 10.30. Terus siap-siap. Halo. Sudah siap. Kok aku kayak lihat guys. Ini penyemangat aku. Ini countdown yang sampai hari H belum aku ganti. Masih H-24. BTW hari ini tuh hari ke-7 pelaksanaan UTBK, yaitu tanggal 29. Apa itu? Iki rahasia aku nang kene. Tapi nggak mau kuningnya, Bi. Duh, justru itu. Bismillah. Maca Fatihah siji. Hai, sudah siap. Ini calon mahasiswa ITS Departemen 2025. Amin. Kalau misalnya aku lolos pilihan 1, aku akan rajin membuat konten di YouTube dan di TikTok. Kita sudah mendekati gerbang ITS. November-nya udah. Guys, mana nama aku tadi ya? 22. Nih, Amalia Mahmuda. Halo guys, jadi aku baru selesai UTBK. Hai guys, jadi kali ini aku mau review UTBK day 7 sesi 2. Oke, jadi ini sebenarnya nggak real time ya, jadi aku mencoba objektif dengan melupakan nilai asli UTBK aku. Pertama-tama tuh aku ngerjain PPU. PPU tuh dari aku waktu ngerjain tuh 8/10 karena ya mirip-mirip TO dan basic-basic sih pertanyaan-pertanyaannya. Terus tapi kayaknya aku tuh nilaiku nggak begitu tinggi kayak standar lah di PPU tuh, karena jawabannya itu banyak yang mengecoh menurutku, jadi harus benar-benar fokus. Terus abis itu kedua PU. Ini tuh benar-benar mapel yang aku pede banget. Emang dari awal tuh aku pede banget. Jadi rate dari aku 9/10 dan terbukti di nilai UTBK aku mencapai kepala 7. Jadi kayak PU tuh benar-benar mapel yang memuaskan, dan tapi emang harus benar-benar teliti itu loh bacanya, karena hampir jawabannya tuh ada yang mirip-mirip gitu. Tapi sebenarnya kalau misal kalian udah keseringan latihan soal di tryout dan lain sebagainya, itu tuh sangat membantu karena gak bakal terkecoh gitu. Terus abis PU aku ngerjain PBM. PBM tuh sama sih kurang lebih ya, kayak tanda baca apalah segala macam. Benar-benar menurutku latihan soal yang aku kerjain di tryout ataupun di soal lainnya tuh mirip sama UTBK. Bahkan menurutku PBM tuh di UTBK lebih mudah sih, kayak kata-katanya tuh bukan kata-kata yang asing banget kayak yang sering kita dengar gitu. Jadi oke. Dan nilai UTBK juga standar yang lumayan tinggi. Kalau nggak salah aku juga kepala 7 di PBM. Terus tadi apa aja? PPU, PU, PBM. Terus bentar aku lupa. Terus abis itu PK. PK ini sebenarnya gampang guys, tapi aku tuh waktu itu tuh kayak ngeblank gitu loh di beberapa soal. Padahal tuh sebenarnya gampang, dan waktu aku latihan soal tuh kayak aku udah pernah nemuin soal kayak gini. Tapi aku kayak tiba-tiba terkecoh dengan kata-katanya, walaupun kata-katanya singkat ya. Cuman kayak kalau misalkan nggak fokus, nggak benar-benar fokus tuh kayak tiba-tiba bubar gitu. Ya gitu. Jadi kayak kalian harus fokus dan memprioritaskan soal yang benar-benar menurut kalian tuh gampang. Jadi kayak kalian nggak kehabisan waktu untuk satu soal atau beberapa soal aja gitu.
Tapi overall sebenarnya gampang kok guys, cuman karena akunya aja yang tidak pandai mengatur waktu dan memprioritaskan pengerjaan soal, jadi hasilnya sangat kurang memuaskan gitu. Terus habis itu LBI ini subtes yang gitu, kayak benar-benar unexpected banget, dan memang semua orang mengakui itu dari day one sampai terakhir gitu. Jadi kayak emang soal-soalnya tuh anomali banget, dan ya udah rate dari aku kalau bisa 0 sih kayaknya. Bener-bener aku tuh LBI yang kayak ya udah yang penting ngisi, bener-bener gitu lah guys. Kayak aku tuh desperate after UTBK tuh gara-gara LBI-nya. Terus habis itu aku tuh sampai bener-bener kayak gitu, bener-bener yang even soal-soal yang tidak berbau fisika dan kimia pun itu tuh juga nggak bisa sama sekali dinalar, kayak itu tuh nggak ada dalam literasi di teksnya gitu. Itu yang pas aku ya, nggak tahu kalau misalnya sisi lain kayak gimana, cuman benar-benar yang di aku tuh bahkan soal cerita itu tidak bisa dinalar. LBE ini tuh sebenarnya ya karena LBE itu kalau nggak salah di akhir-akhir kan dia, di akhir banget, aku ingat banget LBE itu di akhir banget. Itu tuh kayak aku tuh udah capek duluan karena udah kena LBI sama PM, jadi kayak udah gitu. Jadi kayak, dan aku juga nggak jago kan di LBE, kayak di TOTO tuh LBE ku tuh selalu di bawah 500, itu selalu ya, karena aku tuh bener-bener kayak lemah banget di LBE, makanya aku tuh berusaha menguatkan di mapel yang lain. Terus habis itu PM, LBE BTW rate dari aku sebenarnya tuh 5/10, karena aku bener-bener gak yakin sama jawaban aku. Ada beberapa soal yang aku tembak juga, tapi ternyata nilainya sangat memuaskan. Aku menyentuh kepala 7, ini bener-bener unexpected banget. Jadi ini sebenarnya kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sejujur-jujurnya aku tuh sangat lemah di LBE. Terus habis itu mapel terakhir yang aku review ya, maksudnya itu PM. Ini aku kayak, kalau tadi LBI 0, PM aku kasih nilai 2 karena aku masih bisa ngerjain, tapi bisa dihitung jari. Jadi kayak dari 20 soal kayaknya aku yang bener-bener yakin tuh cuman 4 atau 5 lah mentok. Kayak yang lain tuh gitu. Dan soalnya itu kayak bersambung gitu loh guys. Jadi kalau misal kalian menemukan jawaban soal pertama, jadi satu cerita, satu kasus itu untuk 4 soal kalau nggak salah. Jadi ada sekitar 5 kasus. Nah kalau misal kalian struggle di awal, terus mau lanjut ke soal berikutnya yang masih sama kasusnya, itu bakal susah karena diperlukan jawaban dari soal sebelumnya. Jadi better kalau misal di next UTBK kayak gitu lagi, mending nextnya itu bukan next soal tapi langsung next ke kasus berikutnya gitu. Jadi at least kalau misalkan udah nggak bisa nih satu kasus ini benar-benar ribet banget dan benar-benar caranya itu panjang dan bakal ngabisin waktu, mending kalian skip dulu ke kasus yang menurut kalian masih bisa mengerjakan kayak gitu. Dan ya itu sih, PKPM aku rendah, jadi kayak oke gitu. Tapi ternyata subtes yang lain tuh nggak begitu memalukan gitu. Jadi kayak sebenarnya UTBK itu bener-bener surprise menurut aku, karena kayak bener-bener unexpected banget nilai dan soalnya. Ya soalnya tuh yang unexpected tuh lebih ke PKPM sama LBI, tapi PK itu sebenarnya lebih susah, lebih gampang daripada di TOTO, cuman emang mengecoh aja gitu. Jadi cukup sekian review pada video kali ini, semoga bermanfaat dan bisa digunakan untuk UTBK selanjutnya. By the way, aku alhamdulillah Rabbil Alamin, aku keterima di pilihan 2, jadi kayak masih alhamdulillah sih sebenarnya. Oke, dadah.